Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Hafid Kumaini akan menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian kuantitatif, yakni uji analisis data. Nah, dari sini jumlahnya ada 12. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang kuadrat, uji si kuadrat, uji si kuadrat X, Y1, Y2, Y3. Nah, ini maksudnya gimana? Dalam uji si kuadrat terdapat satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Seperti contohnya itu satu teknik dan 3 untuk 3 masalah gitu. Lalu yang kedua, korelasi Spearman rank, yakni X1 Y1. Jadi ini variabel terikatnya 1, variabel bebasnya 1. Misalnya tekniknya 1 untuk masalah 1. Nah, ini apa ini tinggi sedang rendah? Jadi ini sebagai pengukuran dari variabel-variabel yang telah dipilih. Semisal kalau dibuat contoh itu bukan contoh sih ya, seperti tinggi sedang rendah itulah, itu sama kayak ini korelasi produk momen X1 Y1 2, tapi ini rating scale. Nah, bedanya apa? Kalau ini tinggi rendahnya itu ditentukan oleh konselinya. Jadi kamu tingkat stres kamu seberapa? Nah, ini tinggi, rendah gitu. 4 itu berarti tinggi gitu. Kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, ini kalau rating scale itu gimana? Kalau rating scale itu ditentukan oleh konselor. Jadi mahasiswa yang mendapat tugas ini mempunyai stres tingkat seperti ini. Nah, gitu. Lanjut ya ke korelasi ganda. Korelasi ganda ini variabel terikatnya 2 untuk masalah yang 1, variabel bebasnya 1. Jadi maksudnya satu teori ini variabel terikat 1 dengan 2 itu satu teori. Jadi ada 2 teknik untuk menyelesaikan satu masalah. Lanjut ke teknik regresi ganda. Ini menggunakan 2 teori. Maksudnya gimana? Variabel terikatnya menggunakan dua teknik dengan 2 teori untuk menyelesaikan satu masalah. Seperti itu. Lanjut ke uji sampel, uji T atau one sample. Nah, ini X1, Y1, X2, Y2. Ini maksudnya gimana? Jadi uji T ini digunakan untuk sampel perbedaan dari variabel kontrol dengan yang variabel yang diuji. Kita lanjut ke linear sederhana. Jadi ini linear sederhana ini sama dengan yang uji T, cuman ini tidak diberi treatment. Jadi cuman diteliti perbandingannya. Sedangkan ini X1, Y1, Y2, yang satu diberi treatment dan yang satu tidak diberi treatment. Biasanya kalau yang diberi treatment yang terkena masalah. Lanjut ke uji beda 2 variabel, yakni X1 Y untuk Y1 dan Y2. Jadi ini variabel terikat untuk 2 variabel bebas. Jadi satu teknik untuk 2 masalah gitu. Lanjut ke ANOVA 2 jalur 3X Y1. Jadi ini menggunakan 3 variabel terikat untuk satu variabel bebas. Jadi menggunakan 3 teknik untuk menyelesaikan satu masalah.
Lanjut ke ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur ini X1 Y1, X2 Y2. Jadi ini dalam penyelesaiannya satu teknik dengan satu masalah menyelesaikan satu teknik untuk masalah itu. Lanjut ke Wilcoxon dan Mann-Whitney, mungkin bisa dijelaskan di lain presentator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.